Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Fajarwati, NIM 21053561483. Di sini saya akan menjelaskan tentang forensik blockchain. Jadi, apa itu forensik blockchain? Forensik blockchain itu berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti elektronik yang terkait dengan transaksi dan kejadian pada teknologi blockchain. Blockchain sendiri merupakan database terdistribusi yang terdiri dari serangkaian blok atau record yang saling terkait dan terenskripsi. Nah, metode analisis forensik blockchain ini ada 4, yaitu cluster analisis, graph analisis, heuristic analisis, dan juga temporal analisis. Yang mana cluster analisis ini mengelompokkan alamat-alamat kripto yang terkait dengan entitas yang sama. Kemudian graph analisis itu menganalisis hubungan dan transaksi antar alamat dalam bentuk grafik untuk memahami pola dan hubungan. Kemudian yang ketiga ada heuristic analisis, yaitu menggunakan aturan dan heuristik untuk mengidentifikasi pola atau perilaku yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu temporal analisis, yaitu memahami dan memvisualisasikan aktivitas blockchain dari waktu ke waktu untuk mendeteksi tren atau perubahan. Nah, contoh kasus dari forensik blockchain ini sendiri yaitu digunakan dalam chain of custody, yang mana COC ini adalah dokumentasi berturut-turut yang mencatat ukuran penyimpanan, pengendalian, pemindahan, analisis, dan bukti fisik atau elektronik. COC memuat langkah-langkah yang membahayakan dalam penyelidikan dan tata cara penyampaian bukti di pengadilan. Kemudian muncul permasalahan yang dihadapi dalam COC, antara lain karena peningkatan volume data, terjadi pengurangan fleksibilitas. Yang kedua yaitu dokumentasi COC, mengingat bukti dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Maka dari itu, langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan blockchain pada COC. Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa COC ini seotentik mungkin. Maka serangkaian langkah berikut harus diikuti. Langkah pertama yaitu bukti-bukti dari TKP atau tempat penyidikan dikumpulkan dalam bentuk analisa DNA, video, audio, teks, gambar, atau bahkan log sistem, termasuk waktu pengumpulan bukti untuk membuat garis waktu. Langkah kedua yaitu data yang dikumpulkan kemudian diunggah ke database yang membantu menyimpan rincian kasus. URL tersebut dihasilkan berdasarkan data yang diunggah di dalamnya. URL yang dihasilkan kemudian diekstraksi dan digunakan untuk hashing di blockchain. Langkah ketiga yaitu URL yang diekstraksi dianggap sebagai string dan diteruskan melalui algoritma hash untuk hashing. Stempel waktu juga dihash bersama dengan URL untuk integritas yang lebih baik. Nilai hash disimpan di blok itu sendiri. Kemudian langkah keempat yaitu blok dibuat bersama dengan stempel waktu. Stempel waktu membantu menemukan kapan bukti diunggah ke blockchain. Jika terjadi kerusakan, bukti tersebut akan berubah yang menyebabkan putusnya rantai. Jika rantai tidak putus, maka blok akan dipastikan dalam keadaan baik. Dan langkah yang terakhir yaitu POW adalah metode untuk memastikan apakah bukti telah dirusak, karena koneksi blok-blok tersebut akan hilang setelah titik tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengulangi blok yang ada untuk melakukan referensi silang dengan data saat ini. Kesimpulannya, dengan demikian blockchain membantu mengimplementasikan COC dengan cara yang dapat dipertahankan. Blockchain menghasilkan keamanan, integritas, transparansi, dan audit terbaik sehingga menjadikannya pilihan yang tak tertandingi untuk memelihara dan mengamankan COC. COC forensik blockchain mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan, sehingga melalui blockchain yang terdistribusi tidak mungkin untuk mengubah setiap blok. Blockchain adalah solusi paling efektif untuk era digital forensik. Sumber saya ambil dari sini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.